Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muatul Kamalia Kanafi, mahasiswa S1 Matematika akan menjelaskan mengenai tahapan pemodelan matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, tahapan pemodelan matematika yang akan kita bahas terdapat pada jurnal pemodelan matematika rentang waktu yang dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran, yang ditulis oleh Indah Nur Supriyana dari program studi Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang termasuk dalam jurnal Theorems The Origins Research of Mathematics volume 2 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Juli 2017 halaman 1-10. Dalam jurnal ini terdapat beberapa tahapan mengenai pemodelan matematika. Tahapan pemodelan matematika rentang waktu yang dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran adalah sebagai berikut. Konsep model yaitu yang pertama menentukan pola menghafal Al-Quran, yaitu membuat suatu model matematika dengan rentang waktu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, selesai menentukan pola menghafal Al-Quran, dilanjut tahap yang kedua yaitu pemodelan matematika. Pemodelan matematika 1. Pembentukan pola di poin 1 di atas dapat kita tulis dalam bentuk deret. Dari hasil pembuatan di atas, diketahui pola untuk setiap sukunya. Namun, untuk suku pertama, yaitu suku yang bernilai 0, tidak diikutsertakan dalam menentukan pola pada saat mengeneralisasi rumus suku ke n, berdasarkan asumsi yang dikemukakan. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu pemodelan matematika 2. Pemodelan matematika untuk menghitung hafalan Al-Quran adalah dengan menggunakan regresi linier. Nah, dari tahapan pemodelan matematika pada jurnal ini, yaitu terdapat 3 tahapan, yaitu menentukan pola menghafal Al-Quran, kemudian pemodelan matematika 1 yang menggunakan pemodelan deret, kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemodelan matematika yang kedua menggunakan regresi linier. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode. Adapun metode atau pola menghafalnya adalah menghafal seperempat juz setiap 1 minggu dan review setiap 3 minggu sekali untuk juz yang telah dihafalkan di minggu-minggu sebelumnya. Dengan metode ini, jika dilakukan secara berlanjut tanpa ada pengulangan pada saat review, dikarenakan tidak hafal dan lain sebagainya. Nah, maka dengan adanya metode atau pola menghafal yang ditentukan seperti ini, maka dapat kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, bisa kita baca pada tabel berikut. Pada minggu pertama, kegiatan yang dilakukan adalah hafalan dengan jumlah hafalan seperempat juz. Kemudian pada minggu kedua, kita tetap melakukan kegiatan hafalan dengan jumlah hafalan setengah juz, karena pada minggu pertama seperempat juz dan kemudian pada minggu kedua menambah seperempat juz sehingga menjadi setengah juz. Nah, kemudian pada minggu ketiga, karena sudah ditentukan setiap 3 minggu sekali melakukan review atau murojaah. Nah, kemudian kita simak pada tabel berikut itu kan minggu ketiga kegiatan yaitu review dengan jumlah hafalan setengah juz. Jadi setengah juz itu adalah yang direview oleh penghafal Al-Quran. Nah, dari metode atau pola yang telah ditentukan, maka selanjutnya dari tabel model yang sebelumnya dapat kita tulis dalam bentuk deret seperti gambar di samping, yaitu suku pertama adalah 0, kemudian suku kedua seperempat, suku ketiga setengah, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap seleksi konsep model. Dari deret diketahui pola untuk setiap sukunya, namun untuk suku pertama, yaitu suku yang bernilai 0, tidak diikutsertakan dalam menentukan pola pada saat mengeneralisasikan rumus suku ke n. Untuk n sama dengan 1, maka suku pertamanya adalah 0. Nah, untuk n sama dengan 2, maka suku keduanya adalah seperempat. N sama dengan 3, maka suku ketiganya adalah 2/4 atau setengah. Dan untuk n sama dengan 180, maka suku ke 180 adalah 30 juz. Pola di atas dapat digeneralisasikan menjadi rumus UN sama dengan 1/4 dikali N dikali BN dikurangi 1/4 CN, dengan B sama dengan N-1 dan C untuk
N-nya 1, 2, 3 maka C-nya sama dengan 0. Kemudian N-nya 4, 5, 6 maka C-nya sama dengan 1, dan seterusnya hingga N 179, 178, dan 180 maka C-nya sama dengan 59 sesuai dengan pola yang ditentukan di awal. Hasil generalisasi kemudian disederhanakan dimulai dengan mensubstitusikan Bn, sehingga pada slide ini bisa kita lihat pada hasil akhirnya yaitu UN sama dengan 1/4 dikali N-1 dikurangi Cn. Setelah didapatkan rumus untuk UN yang lebih sederhana, kemudian tahap selanjutnya adalah dengan menyederhanakan bentuk Cn. Bentuk Cn dirubah menjadi bentuk matriks yang berdampingan seperti berikut ini. Dari matriks AN, jika dilihat dari setiap kolom, maka setiap kolom membentuk suatu deret aritmatika dengan beda 3. Begitu pula dengan matriks CN yang membentuk deret aritmatika dengan beda 1. Dari kolom pertama pada matriks AN memiliki bentuk bilangan yang bila dibagi 3 akan bersisa 1 atau ditulis 3i-2. Untuk kolom kedua memiliki bentuk yang berupa bilangan bila dibagi 3 akan bersisa 2 atau 3i-1. Dan kolom ketiga memiliki bentuk bilangan kelipatan 3 atau 3i, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi N sama dengan 3i-2, N sama dengan 3i-1, N sama dengan 3i. Dengan matriks Cn sama dengan i-1. Matriks di atas dapat digunakan untuk membantu merumuskan UN yang baru. Dengan tadi kan N untuk N sama dengan 3i-2 dengan matriks Cn sama dengan i-1, yaitu akan menghasilkan UN sama dengan 1/4 dikali N-1 dikurangi Cn, dan menghasilkan akhir UN sama dengan 1/4 2i-2. Untuk N sama dengan 3i-1 dengan Cn i-1 akan menghasilkan UN sama dengan 1/4 dikali N-1 dikurangi Cn. Dengan hasil akhir UN sama dengan 1/4 dikali 2i-1. Kemudian untuk N sama dengan 3i dengan Cn sama dengan i-1, maka UN sama dengan 1/4 dikali N-1 dikurangi Cn, yaitu dengan hasil akhir UN sama dengan 1/4 dikali 2i. Karena rumus UN membuat variabel i, maka bentuk N sama dengan 3i-2, N sama dengan 3i-1, dan N sama dengan 3i dirubah ke dalam bentuk i-nya, yaitu N sama dengan 3i-2 atau N kecil plus 2 sama dengan 3i, sehingga N plus 2/3 sama dengan i. Maka N besar sama dengan 3i-1 menghasilkan N kecil plus 1 sama dengan 3i. Kemudian N plus 1/3 sama dengan i untuk N sama dengan 3i-1. Nah, untuk N sama dengan 3i, maka i-nya adalah N/3. Nah, setelah nilai i diketahui, maka nilai dari i disubstitusikan ke rumus suku ke N yang memuat nilai i, dan akan menghasilkan 3 rumus di bawah ini. Nah, memasuki pada tahap konsep model pilihan, yaitu pemodelan matematika yang kedua untuk menghitung hafalan Al-Quran adalah dengan menggunakan regresi linier. Pemodelan konsep. Dari tabel di atas, kemudian dicari regresi linearnya dengan bantuan Microsoft Excel, dan didapatlah sebuah grafik sebagai berikut. Dari grafik di atas diketahui bahwa persamaan linearnya adalah Y sama dengan min 5E min 09x kuadrat plus 0,166x ditambah 0,084, dan R kuadrat sama dengan 0,999, dengan Y adalah jumlah juz yang dihafal dan X adalah banyaknya minggu dalam menghafal Al-Quran. R bernilai 0,999 menunjukkan bahwa persamaan di atas memiliki korelasi yang sangat kuat antara sumbu X
atau minggu KN dengan sumbu Y banyaknya juz yang akan dihafalkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.